Kalau data kalian sudah valid, apakah cukup sampai di situ? Ternyata belum, data kalian harus reliable. Nah, apa itu data yang reliable? Oke, jika kalian mengalami masalah ini, maka video ini adalah jawaban yang kalian cari. Reliabilitas, menurut Sumadi Suryabrata, menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable, dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai koefisien reliabilitas mendekati angka 1. Oke, bagi kalian yang ingin tahu kuesioner kalian sudah reliable atau belum, yuk ikuti step by step dalam video ini. Data yang kita gunakan adalah data yang sama dengan uji validitas. Nah, di sini indikator budaya sama ya, memiliki 4 item dan juga kita total. Nah, boleh kalian gunakan data yang sama untuk uji validitas. Setelah itu kita akan melihat di sini kita gunakan 100 responden ya. Kita cek dulu ya, kita sekarang copy ya, jadi sampai total di copy. Kita akan pindahkan ke SPSS di data view ya. Kalian klik data view. Kalian lihat dulu ya, sudah benar 100 data yang kita miliki dari 4 item ya. Sekarang lanjut, kita akan mengedit di variable view. Kalian bisa tulis di nama boot underscore 1, boot underscore 2, boot underscore 3, boot underscore 4, dan boot underscore total. Untuk desimal kita buat 0 saja karena tidak ada angka di belakang koma. Lalu di sini yang kita ubah itu measure-nya atau ukuran. Kita pakai ordinal karena data kita skala liket bertingkat. Oke, sudah jadi ya, kita bisa analyze. Langsung kita klik analyze ya. Setelah itu kita klik pilih scale. Nah, di sini kita pilih reliability analysis. Jadi klik analyze, scale, reliability analyze. Selanjutnya kita pindahkan ya. Jadi yang kita gunakan hanya itemnya saja, tanpa budaya total ya. Kita pindahkan ke kanan. Setelah itu kita ketik statistik ya. Di statistik akan muncul tampilan seperti ini. Ada scale, if item deleted, correlation, dan corrective. Nah, sudah. Lalu modelnya alpha. Nah, sekarang kita klik OK ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya, output dari SPSS kita. Dengan keputusan, jika nilai callback alpha lebih besar daripada 0,6, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable. Nah, di sini kita lihat nilai callback alpha-nya 0,632. Oke, berarti data kalian sudah reliable ya. Selamat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.